Dulu kita pernah bercanda gurau di ruang kerja bersama. Tapi sekarang, kita bayar rindu lewat podcast dulu ya. Welcome to Workplay Podcast. With me, Audira Amanda. Halo teman Workplay, apa kabarnya? Hari ini aku pengen ngomongin soal konflik. Nah, kalau misalnya dengar kata konflik, seringkali itu kita pengen menghindar nggak sih dari yang namanya konflik itu? Seringkali juga kalau misalnya lagi sama pasangan, kita ada sebel-sebel atau lagi pengen marah gitu ya. Kadang-kadang kita suka nahan-nahan, kita suka ngomong, aduh udah deh nggak usah dibahas, gue malas debat. Nah, seringkali kita tuh kan menghindar dari yang namanya konflik itu. Tapi yang namanya masalah, apalagi di hubungan, itu kan kita nggak bisa lari gitu kan. Pasti mau nggak mau kita harus menghadapi itu. Nah, aku pernah dengar juga nih, katanya konflik itu sebenarnya penting loh ada di hubungan. Nah, kok bisa sih kayak gitu? Nah, daripada kita bingung-bingung, mendingan nanya aja langsung sama Mbak Ayang Irma, psikolog anak dan keluarga dari Ruang Tumbuh. Hai Mbak Ayang. Halo Audira, apa kabar? Baik, dirimu gimana? Alhamdulillah sehat. Thank you ya Mbak Ayang udah mau memberikan waktu sedikit untuk kita ngobrol-ngobrol hari ini. Senang hati sekali loh aku bisa diundang sama Workplay. Oke, nah Mbak, tadi kan aku udah ngomong di awal ya tentang konflik itu. Nah, konotasinya tuh seringkali negatif ya nggak sih Mbak? Ya, Kalau dengar kata betul. konflik pasti pengen banget rasanya menghindar. Cuman yang tadi aku bilang tuh pernah dengar dari Mbak Ayang juga nih pernah dengar konflik itu tuh sebenarnya penting loh untuk ada di hubungan. Nah, kenapa sih Mbak kayak gitu? Manfaatnya tuh apa sih konflik itu? Oke, sebenarnya sama aja dengan kalau kita bicara mengenai stres kan, ada yang namanya eustress, ada yang namanya distress, ada yang stres yang baik yang bisa memotivasi, sama stres yang buruk yang bisa membuat demotivasi. Nah, sama halnya dengan konflik, karena memang stigmanya kita tuh kalau konflik udah pasti hal-hal negatif, riweuh gitu ya, terus pasti nanti ada banyak kemarahan, padahal enggak gitu. Jadi dalam sebuah relasi yang sehat memang dibutuhkan yang namanya konflik. Nah, konflik itu biasanya membuat kita itu belajar untuk adjust gitu ya. Jadi selama kita proses adaptasi dalam proses pernikahan di awal-awal pasti dong nggak akan mulus-mulus, pasti ada konflik. Sepanjang aku udah nikah udah 17 tahun gitu ya. Konfliknya tuh pasti ada ya, tapi itu adalah bagian dari kita menyesuaikan dengan apa yang terjadi dalam pernikahan itu sendiri gitu. Nah, ketika kita mulai adaptif, belajar menyesuaikan, di situ kita jadi belajar untuk bergantung dalam hal bukan berarti kita jadinya manja gitu ya, tapi kita tahu bahwa yang namanya pernikahan itu it takes to tango gitu. Jadi bahwa saling bergantung dengan pasangan ini untuk tujuan hidup dan tujuan pernikahan demi anak-anak dan kesehatan keluarga gitu. Lalu kemudian konflik yang sehat itu artinya apa? Tiap individu jadi punya ruang untuk bisa mengoreksi diri. Ya, karena kan kita tahu, Audira pasti tahu, kita sama pasangan nggak sempurna, pasti ada aja hilafnya, ada aja salahnya. Nah, di konflik itulah biasanya akan muncul gimana kita bisa reflektif nih, kita bisa melakukan evaluasi terhadap kita tuh harus bagaimana ya dengan pasangan, atau mungkin selama ini saya merasa saya bisa semuanya gitu ya, tapi dengan menikah dan kita mengetahui ternyata itu menjadi kelemahan kita ya. Nah, disitulah artinya kita mulai sama-sama mengoreksi diri sendiri ya, nantinya untuk apa ya, untuk tujuan pernikahan itu sendiri sih gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya tadi kita omongin ya, mungkin kayak sering kali tuh kita pas sebelum nikah masih pacaran gitu ya Mbak Ayang, kalau misalnya lagi bete-bete ya udah kan bisa pulang ke rumah masing-masing ya. Kalau di rumah yang namanya kita punya masalah sama pasangan ya mau nggak mau kita harus hadapi di situ gitu. Nah, tadi kan kata Mbak Ayang juga manfaatnya itu ya, kita punya ruang ya untuk introspeksi diri lah gitu ya Mbak Ayang. Nah, tapi sebenarnya adakah batasan-batasan tertentu yang kita perlu tahu untuk kita bisa bilang oh konflik itu masih sehat gitu? Oh, tentu ada gitu ya. Jadi kalau dikatakan sehat apabila dua-duanya itu masih mau saling mendengarkan.
Jadinya kalau dalam relasi mungkin kita akan bilang ini adalah namanya mindful listening. Ketika pasangan itu mengeluhkan sebuah masalah atau menyampaikan sebuah masalah, lalu pasangan yang lain akan berusaha untuk menyimak. Dia be present. Jadi saat itu dia mengerahkan semua pikirannya, telinganya, fisiknya untuk mendengarkan. Jadi dia nggak berusaha untuk defensif. Nah, beda kalau misalnya konflik yang nggak sehat. Ketika pasangannya bicara, lalu yang satu dengan penuh egonya defensif, kemudian marah, tidak mindful. Nah, disitulah letak persoalannya. Sehingga nanti muncul yang namanya masalah yang lebih berat. Padahal mungkin masalahnya hanya remeh gitu ya, hanya sepele aja. Tapi karena reaksi kita berlebihan, nah disitulah muncul yang konflik tidak sehat namanya. Dan kemudian apabila satu atau dua orang ini, salah satu pasangan atau sepasang ini merasakan bahwa ada banyak pelecehan ya, baik berupa kata-kata ya, merendahkan, intimidatif, menyakitkan dengan kata-kata sarkas ya, kemudian kekerasan, kata-kata kotor, menjijikan dan lain sebagainya. Nah, itu konfliknya tidak sehat, apalagi kalau disertai dengan ancaman dan sudah ada perilaku ke arah kekerasan. Nah, itu benar-benar udah toksik banget, konfliknya udah tidak sehat dan akan membuat ya tadi relasi pernikahannya pastinya diambang tanda kutip ya, pasti ada kehancuran di situ. Kalau terus-menerus itu terjadi, Audira gitu. Oke, jadi emang penting juga ya untuk kita tahu batasan-batasannya konflik itu gitu ya. Nah, terus yang aku juga pengen tahu nih Mbak Ayang, ketika kita marah, seringkali kita kan nggak bisa mengkontrol diri kita kan, pengennya tuh kayaknya merepet aja gitu loh, marah semarah-marahnya gitu. Nah, sebenarnya tuh momen yang tepat tuh gimana sih Mbak Ayang, cara penyelesaian konflik yang sehat dan juga komunikasi yang baik sehingga tuh diterimanya juga enak gitu loh sama pasangan kita. Oke, ini balik lagi dengan bagaimana kita mengelola diri atau mengelola emosi. Nah, memang ada tahapannya, ada prosesnya, karena memang setiap orang tuh punya ambang emosi yang beda-beda ya gitu. Ada orang yang memang sedikit aja udah langsung terus kemudian jadi reaktif. Tapi ada orang juga yang ya udah biasa aja gitu kan, bahkan jadi cuek gitu ya. Jadi yang pertama memang kita harus mengidentifikasi perasaan dulu ya. Jadi bila pasangan kita mulai menyampaikan keluhan atau kemarahannya, dan kita sebagai yang mendengarkan, kita identifikasi perasaan kita dulu nih. Kita seneng, pasti nggak seneng dong gitu ya. Kita marah banget, kecewa, sedih, atau merasa apa gitu. Nah, jadi mungkin kita udah anger banget gitu, atau memang pengen nangis banget karena kita nggak suka dengan caranya. Tapi setelah kita identifikasi, kita lakukan yang namanya push the pause button gitu. Jadi setiap diri kita ini punya kendali atas apa pikiran kita gitu ya. Jadi kita ambil ruang nih, ambil waktu, ambil jeda sesaat untuk merasakan perasaan kita dan membuat kita jadi punya opsi pilihan nantinya untuk berespon seperti apa. Jadi misalnya ketika suami saya marah-marah, lalu saya sangat sedih, saya ambil ruang, saya dengarkan dulu dengan mindful tadi, lalu kemudian saya pikirkan opsinya apa nih. Saya akan diam, saya akan frontal juga, saya akan menyampaikan perasaan ketidaknyamanan saya, atau saya mengatakan saya menjauh sebentar ya, saya butuh waktu. Nah, itu adalah opsi-opsi gitu, sehingga kita jadi bisa responsif bukan reaktif. Karena kalau yang namanya reaktif itu emosi sesaat gitu, emosi yang tersulut sesaat dan udah pasti nanti efeknya jadi ada ledakan emosi yang sangat berlebihan. Nah, ini yang menciptakan suasana jadinya nggak nyaman. Jadi memang ada tahapannya seperti itu, sehingga kita masih punya waktu untuk membuat pilihan-pilihan dalam merespon pasangan kita seperti apa gitu. Oke. Nah, boleh dielaborate dikit nggak sih Mbak Ayang tentang komunikasi yang bisa dibilang positif ya kepada pasangan dalam penyelesaian konflik yang sehat? Ya, yang paling penting dalam komunikasi tadi kan kita menyimak apa yang dia sampaikan, lalu kemudian timing itu sangat penting banget ya, karena kebanyakan sekali komunikasi tidak efektif karena timingnya nggak tepat gitu, timing. Jadi misalnya suami lagi pulang kantor, lagi capek atau lagi WFH gitu ya, tapi deadline-nya banyak, timingnya nggak tepat. Lalu kemudian pilihan kata yang kita ungkapkan. Nah, sebetulnya dengan kita kelola emosi, kita jadi punya kesempatan untuk lebih bijak menguntai kata lah gitu ya. Padahal udah marah banget, tapi kan kita
sedang usaha nih supaya jangan sampai kemarahannya menjadi double trouble gitu kan. Nah, itu yang paling penting. Terus kemudian kalau bahasa verbal tidak efektif, maka kita perlihatkan bahasa nonverbalnya. Jadi misalnya mungkin kita lebih mendekat, terus kemudian artinya menunjukkan bahwa kita menerima dia dengan segala apa yang dia alami itu. Jadi nggak usah terlalu banyak bicara, cukup kita ada di situ, itu juga komunikasi sebetulnya gitu. Dan ya sudah, didengarkan saja. Lalu kalau timingnya sudah tepat, kebutuhan fisiologisnya sudah terpenuhi ya, makan, minum, istirahatnya cukup, biasanya mood pasangan kita lebih baik untuk diajak komunikasi. Begitu. Iya. Jadi pastikan dulu udah makan dulu ya. Jadi makan, karena takutnya, minum, istirahat, cukup betul. istirahat ya. Nah, jadi jangan merepet terus gitu ya. Karena seperti balik lagi teorinya perempuan bicara 20.000 kata, laki-laki cuma 5.000. Jadi sudah pasti nggak akan diterima semua juga sama para pria gitu. Iya. Jadi pastikan perut kenyang, istirahat cukup supaya ngobrolnya juga jadinya lebih tenang ya, daripada Lebih tenang. udah lapar, bisa lapar kita sensi gitu ya, ditambah lagi dibahas masalah gitu, wah makin meledak-meledak nanti ya Mbak Ayang ya. Pastinya, makanya. Mbak Ayang, thank you banget loh udah sharing-sharing sama teman Workplay hari ini. Semoga juga teman Workplay mendapatkan ilmu lagi supaya bisa punya konflik yang sehat dengan pasangannya, biar hubungannya juga sebenarnya bisa nambah harmonis ya Mbak ya. Karena kalau misalnya nggak ada masalah, jadinya datar aja gitu ya Mbak aja. ya. Justru itu yang dikhawatirkan ya, karena kan kita takutnya ada efek gunung es ya. Jadi nggak tampak di permukaan, tapi di dasar khawatirnya suatu saat nanti bisa pecah dan justru akan membuat pernikahan jadinya lebih tidak harmonis begitu. Oke, thank you so much Mbak Ayang untuk Terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Aldira dan Workplay. Bye.